Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah namaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman, kita malam ini Allah berikan kesempatan untuk kita akan membahas lagi tentang seputar kesehatan, khususnya di bidang tradisional dan tibu nabawi. Teman-teman, kita kadang menemukan kasus pasien sesudah dibekam, kadang dia merasa semakin nyilu. Bahkan setelah bekam mungkin dia malah semakin merasa kurang nyaman badannya. Atau bahkan setelah dibekam dia merasa semakin parah sakit yang dia alami. Mungkin ada yang demikian. Jadi teman-teman, pada dasarnya bukan bekamnya yang salah, bukan proses pembekamannya yang salah, bukan metode bekamnya yang salah. Tetapi kita sebagai terapis yang kurang memaknai, kurang memperdalam tentang metode diagnosa. Jadi teman-teman, ada namanya itu, kita itu harus memahami bahwa tubuh kita ini struktural utamanya itu terdiri dari tulang. Struktural utamanya terdiri dari tulang, kemudian daging atau otot, yang ketiga adalah darah. Ini struktural utama manusia. Mas, bagaimana dengan paru-paru, lambung, otak, dan lain sebagainya? Tidak, itu juga penting. Kita hari ini sedang berbicara struktural utama, struktural yang wajib ada pada manusia. Pertama, tulang, yang kedua itu daging, yang ketiga itu darah. Ini struktural utama yang setiap manusia harus ada. Kalau manusia ini tidak ada ketiganya ini, dia itu akan tidak berjalan dengan sempurna. Atau bahkan mungkin teman-teman tidak akan pernah menemukan manusia yang tidak memiliki tiga komponen ini. Kalau ada orang mungkin punya ginjal sebelah, ada kelainan mungkin, bisa jadi. Ada mungkin orang-orang punya jantung dengan jantung katupnya bermasalah, bisa jadi. Cuma orang dengan 3 kasus tidak ada tulangnya semuanya. Ini tidak pernah ada kasus demikian. Atau ada orang yang dia bisa hidup tanpa darah, tidak ada ceritanya. Atau ada orang hidup tanpa daging, tidak ada ceritanya. 3 komponen ini dia memenuhi untuk memaksimalkan proses penyembuhan. Dan balik lagi teman-teman pada tadi kasus, setelah dibekam ternyata pasiennya dia semakin kesakitan atau merasa semakin tidak nyaman. 3 komponen ini teman-teman harus perhatikan. Orang itu dia sakit, dia itu ada permasalahannya di tulang, ada pada otot, apa ada pada darah. Bila problemanya dia itu ada di darah, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, mungkin dia punya trigliserida yang tinggi, bagus sekali untuk dibekam. Tapi bila struktural rangkanya teman-teman, dia itu bengkok, dia itu bergeser, dia itu tidak simetris, kemudian teman-teman paksakan untuk dibekam, ini yang akan memicu rasa tidak nyaman pada pasien tersebut. Teman-teman bisa bayangkan saja, kalau tubuh kita sedang mengalami pergeseran tulang, bengkok semuanya seperti ini. Ini masih belum pas, kemudian kita paksa untuk bekam. Tarikan otot ini akan semakin diperkencang dengan tarikan kop bekam itu sendiri. Sehingga nanti memicu rasa sakit yang berlebihan. Jadi teman-teman, kombinasi bekam dan sporing rangka ini, kita sebut dengan spora, adalah metode yang sangat memaksimalkan proses pemulihan kesembuhan bagi pasien. Jadi ini adalah kombinasi yang kami terapkan di Gria Sehat kami. Bekam sekaligus sporing rangka. Jadi orang itu akan di sporing rangka terlebih dahulu untuk memastikan rangkanya kembali simetris terlebih dahulu sebelum dia dilakukan pembekaman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman paksa untuk bekam dengan kondisi yang rangka tidak simetris, dia akan merasa kesakitan atau bahkan tidak nyaman, atau bahkan mungkin semakin memperparah sakit yang dialami pasien. Jadi kalau bekam adalah untuk detoksifikasi darah dikeluarkan, racun-racun dikeluarkan dari darah-darah yang rusak dari atas permukaan kulit diambil,
Sedangkan sporing rangka adalah menstabilkan kembali rangka tubuh. Rangka tubuh bila sudah stabil, bila sudah fitrah, sudah dia kembali pada posisi aslinya, maka sirkulasi darah akan lancar, kemudian saraf di tubuh akan berjalan dengan normal, sehingga tubuh akan mampu mengobati dirinya dengan lebih sempurna. Jadi kombinasi bekam dan sporing rangka ini akan menjadi penentu dari teman-teman berhasil untuk proses mengembalikan kesehatan pasien atau tidak. Mas, bagaimana dengan daging bila pasiennya permasalahannya ada di otot? Otot ini bisa teman-teman bisa kombinasikan dengan pijat, bisa kombinasikan dengan akupuntur, bisa teman-teman kombinasikan dengan totok punggung dan lain sebagainya, yang dia memang berfokus pada pengembalian otot dan saraf, yang memang fokusnya pada otot. Namun teman-teman, pada dasarnya di bekam itu, dia itu selain mengeluarkan darah, dia juga turut membantu proses pengekopan. Proses pengekopan itu nantinya juga akan menstimulus otot, melemaskan otot, dan dia itu akan membuat otot semakin fleksibel kembali. Jadi teman-teman, sebenarnya proses bekam itu dia sudah mewakili dua, yaitu mewakili untuk proses di darah, kemudian proses di otot atau di dagingnya itu sendiri. Jadi teman-teman, sekali lagi, bila teman-teman berobat, bila teman-teman sakit, bila teman-teman mengalami kasus yang setelah dibekam pasiennya tambah sakit, bisa jadi itu problemanya ada pada rangka. Rangka itu harus dikembalikan terlebih dahulu. Bila tidak dikembalikan, maka akan semakin menyebabkan pasien itu semakin kesakitan, atau bahkan mungkin proses pengobatannya yang teman-teman berikan kurang maksimal atau kurang memberikan solusi bagi pasien itu sendiri. Jadi teman-teman, untuk teman-teman bisa bayangkan saja, bila sebuah mobil kemudian dia itu bannya kurang stabil, maka saat mengendarai mungkin akan terjadi getaran, akan terjadi oleng, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita bila tulangnya aja tidak pas, ada kemiringan, maka kita membawa tubuh ini akan sangat berat, membawa tubuh ini dengan kondisi yang tidak maksimal sirkulasi darahnya, sirkulasi sarafnya, dan lain sebagainya. Jadi perlu untuk di sporing rangka untuk mengembalikan, meluruskan jalur saraf dan energi pada tubuh pasien tersebut. Jadi teman-teman, kombinasi dua terapi ini nantinya diharapkan dapat membantu pemulihan pasien lebih maksimal lagi. Demikian teman-teman, mungkin nanti kita akan bahas bagaimana teman-teman bisa mensporing rangka tanpa harus datang ke terapis. Ini juga sering kami bahas di video-video pendek kami di TikTok dan di Instagram. Teman-teman bisa kunjungin juga di media kami di TikTok dan di Instagram. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat selalu, dan mudah-mudahan sedikit sharing-sharing ini dapat menambah wawasan teman-teman dalam proses pengobatan atau mungkin bagi teman-teman yang ingin berobat. Saya Firdaus Uliman, perawat umat akhir zaman. Jangan lupa teman-teman, silahkan komentar di bawah. Mungkin ada yang punya pengalaman yang sama, sharing-sharing teman-teman. Mungkin ada punya pendapat di sisi teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi sarana komunikasi kita melalui komentar-komentar di bawah. Share bagi teman-teman, mungkin ada temannya yang butuh, dan subscribe, mudah-mudahan membantu di video-video selanjutnya.